Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, ada yang berbeda antara minggu ini dibandingkan 3 minggu sebelumnya. Bisa dilihat beberapa di antaranya. Saya mengenakan kasula yang berbeda. Kemudian juga di depan bisa dilihat biasanya kelihatan kering korontang, maka untuk hari ini ada hiasan bunga. Kita menyebut sebagaimana yang saya sampaikan dalam kata pengantar, bahwa Minggu Prapaskah yang keempat ini sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita, sama atau hampir sama seperti yang terjadi pada masa Advent menjelang Natal, minggu ketiga yang disebut sebagai Minggu Gaudete. Minggu ini kita merayakan sukacita di tengah masa pertobatan. Memang masih cukup panjang, kita baru melalui separuh masa Prapaskah, masih ada 3 minggu lagi, baru kemudian kita merayakan Paskah. Tetapi ini menjadi saat bagi kita untuk melihat sejenak apa yang sudah kita lakukan selama 3 minggu pertama ini. Maka antifon pembuka misa tadi saya mengulangi, bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Itu ajakan untuk bersukacita bagi kita sekalian. Dan kemudian di minggu yang keempat masa Prapaskah ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Alat-alat musik dapat dibunyikan dan altar boleh dihiasi dengan bunga. Dapat dipakai busana liturgi warna merah muda yang menjadi lambang pengharapan serta sukacita antisipasi perayaan Paskah yang sedang kita siapkan sekarang ini. Maka mari kita mencoba melihat mengapa hari ini kita bersukacita. Ini disebutkan di dalam 2 bacaan yang kita dengarkan tadi. Dalam bacaan Injil, Santo Yohanes menyampaikan intisari atau pesan pokok dari Injilnya. Diungkapkan tadi dalam bacaan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini alasan kita bersukacita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga putra tunggalnya pun dikorbankan untuk kepentingan kita. Senada dengan ini kita juga dengarkan di dalam bacaan pertama, peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dan tiba saatnya ketika kemudian pemerintahan beralih yang kemudian dipegang oleh Kores, Raja Persia. Di sana bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, yang mengalami duka cita, yang mengalami kesulitan, sebagaimana digambarkan dari dalam bait-bait Mazmur tanggapan, kemudian mereka diperbolehkan untuk pulang ke tanah airnya. Ini disampaikan dalam bacaan pertama hari ini. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Kores, Raja Persia, mengizinkan bangsa Israel yang menghendaki untuk pulang ke tanah airnya. Dengan kata lain, Raja Kores menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan sendiri. Itulah alasan mengapa minggu ini bersukacita. Tetapi tentu saja kita tidak boleh berhenti hanya pada sukacita itu. Kita perlu melihat 3 minggu pertama yang kita lewati ini, buah pertobatan yang menjadi tujuan utamanya. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, yang kita ikuti selama ini?
Kemudian permenungan atau refleksi yang kita lakukan selama 3 minggu pertama ini. Apakah kita semakin menyadari bahwa Allah betul-betul mengasihi kita? Dan kalau ini betul-betul kita sadari dan kita hayati, maka akan menjadi kekuatan dan semangat di dalam menjalani masa pertobatan selama beberapa minggu ini. Masa pertobatan tidak lagi dilihat sebagai suatu beban. Puasa lagi, pantang lagi. Bukan sebagai suatu keterpaksaan seperti itu, tapi justru menjadi suatu kerinduan supaya kita semakin merasakan kasih dan kerahiman Tuhan yang semakin penuh dalam diri kita dan semakin berlimpah kita dapatkan. Kemudian kita pun juga perlu merenungkan dalam masa sukacita ini yang disampaikan dalam bacaan kedua hari ini, bahwa kita diselamatkan bukan semata-mata, bukan pertama-tama karena usaha kita apapun itu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu hal kedua yang perlu kita sadari. Diungkapkan dalam bacaan kedua, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Berikutnya permenungan kita yang ketiga, bahwa buah dari pertobatan itu juga memanggil kita untuk berbuat sesuatu. Kita perlu menanggapi kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita dengan meninggalkan kegelapan dan kemudian menuju kepada terang, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang juga diamanatkan dalam bacaan kedua hari ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang diharapkan Tuhan, supaya kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan dengan kata lain, panggilan kita hari ini sebagai tanggapan bahwa kita bersukacita supaya kita hidup dalam terang. Artinya juga kita hidup dalam Allah sendiri, menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, dan kemudian diwujudkan dalam sikap, dalam perkataan dan perbuatan kita, sebagaimana juga sikap, perkataan dan perbuatan Kristus sendiri. Itulah beberapa bahan permenungan supaya melengkapi sukacita kita, dan kemudian sisa waktu masa pertobatan ini semakin kita optimalkan untuk membenahi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.